Lihat dirimu, kamu hamil, gendut, dan gak bisa ngurus dirimu sendiri. Pergi dari rumah ini. Kita udah muak lihat muka lu yang jelek itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat itu aku sedang hamil 9 bulan. Perutku yang besar membuat tubuhku lemah saat itu. Tapi ternyata aku tak tahu bahwa hatiku lebih lemah lagi. Suamiku yang sudah lama berubah dingin. Setiap malam saat pulang larut, ia tak pernah sekalipun menatapku dengan cinta. Hingga suatu pagi, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Saat dia berselingkuh dengan seorang wanita yang lebih muda. Hal itu membuat aku menangis dan hatiku sangat sakit. Namun yang lebih menyakitkan lagi, saat aku meminta pembelaan dari ibu mertuaku. Ia justru berdiri membela suamiku bersama selingkuhannya. Dengan nada keras, mertuaku berkata kepadaku, di depan suamiku yang sedang bersama selingkuhannya. Kamu memang gak pantas buat anakku. Lihat dirimu, kamu hamil, gendut, dan tak bisa mengurus dirimu sendiri. Perkataan itu membuatku sangat sakit lagi, hingga membuat air mataku terjatuh. Bahkan belum sempat aku bicara, selingkuhan suamiku tega menyiramkan sebotol air tepat di atas kepalaku. Lalu kalimat yang tak pernah kulupakan keluar dari mulut suamiku saat itu. Pergi dari rumah ini, aku muak lihat mukamu yang jelek itu. Dengan perut besar dan tubuhku yang lemah, aku berjalan keluar rumah itu tanpa tahu arah. Hingga 1 tahun kemudian, saat aku bertemu kembali dengan mereka bertiga. Mereka hanya bisa memohon ampun kepadaku atas apa yang telah mereka perbuat 1 tahun yang lalu. Teman-teman semuanya, sebelum saya mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang mengikuti cerita cinta, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Namaku Nadia, usia 27 tahun. Sudah 9 bulan aku mengandung anak dari lelaki yang dulu begitu kucintai, Rizal. Tapi belakangan, cinta itu terasa seperti beban yang makin hari makin menusuk dada. Rumah ini dulu terasa hangat, dindingnya penuh tawa. Tapi kini, setiap kali langkah kaki Rizal terdengar dari depan pintu, yang kurasakan hanyalah gugup dan takut. Ia jarang pulang tepat waktu, dan bila pulang pun selalu dengan wajah masam. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu sambil menatap perutku yang semakin besar. Kupeluk lembut tubuhku sendiri, mencoba menghibur diri. Nak, sabarlah ya, sebentar lagi ayahmu pasti berubah. Tapi entah kenapa, kata-kata itu justru membuat dadaku semakin sesak. Tak lama kemudian, suara mobil berhenti di halaman. Aku berdiri perlahan, menahan perut yang berat. Tapi bukan hanya Rizal yang keluar dari mobil itu. Ada seorang wanita muda mengenakan gaun ketat, rambut panjangnya terurai, wajahnya penuh riasan. Mereka tertawa, mesra. Langkahku goyah. Aku berdiri di depan pintu, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Rizal menatapku dengan dingin, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Wanita itu, Vina, sekretarisnya di kantor, justru menatapku sambil tersenyum sinis. Mas, ini apa? Suaraku bergetar. Rizal mendengus. Jangan drama, Nat. Aku sudah bosan sama kamu. Aku terpaku. Mas, aku ini istrimu. Aku sedang hamil anakmu, kataku dengan air mata yang jatuh deras. Vina mendekat dengan langkah angkuh. Justru itu masalahnya, katanya pelan. Kau cuma bikin hidup Rizal terikat. Perempuan seperti kamu mestinya tahu diri. Belum sempat aku menjawab, suara langkah kaki lain terdengar dari dalam rumah. Ibu mertua, Bu Wati, keluar sambil melipat tangannya di dada. Wajahnya tampak kesal. Sudah, Rizal, jangan layani perempuan ini. Aku tahu dari dulu dia cuma bawa sial, katanya dingin. Aku tertegun. Bu, aku ini istrinya. Dan itu kesalahan terbesar anakku.
Balasnya cepat. Aku menatap Rizal, berharap ia menengahi. Tapi yang kudapat hanyalah tatapan penuh benci. Lalu Vina mengambil botol air mineral dari tasnya, membuka tutupnya dengan senyum licik, dan sebelum sempat aku mundur, air dingin itu disiramkan ke kepalaku. Airnya mengalir dari jilbab ke wajahku, membasahi bajuku yang longgar, membuat tubuhku menggigil. Rizal malah berteriak, "Pergi dari rumah ini. Aku muak lihat kamu. Dasar perempuan tak tahu diri." Aku menunduk, tangan gemetar di atas perutku. Air mata bercampur air siraman itu. Buati hanya berdiri di samping mereka, melipat tangan seolah semua ini pantas terjadi. Dan Vina tertawa. Aku melangkah mundur perlahan. Tak ada yang menahan, tak ada yang peduli. Hujan air mata dan rasa sakit mengiringi langkahku keluar dari rumah itu. Kakiku gemetar, tapi aku tetap berjalan. Di halaman, aku menoleh sekali lagi. Rumah yang dulu jadi tempatku bermimpi kini hanya tampak seperti dinding kosong tanpa jiwa. Aku menatap langit, menahan sesak di dada. Ya Allah, bisikku lirih. Jika ini jalanmu, aku akan terima. Tapi izinkan aku bangkit. Aku tidak ingin anakku lahir di dunia ini dengan air mata ibunya sebagai sambutan. Angin sore berhembus pelan. Aku berjalan pergi, meninggalkan semuanya di belakang. Aku tidak tahu harus kemana, tapi yang aku tahu, aku tidak akan kembali lagi dengan kepala tertunduk. Malam itu, aku berjalan tanpa arah. Perutku terasa berat, langkahku goyah, dan dinginnya angin malam menusuk sampai ke tulang. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan menemani langkahku. Aku tak tahu harus kemana. Rumah orang tuaku sudah lama dijual setelah ayah meninggal, dan ibu menikah lagi di luar kota. Aku sendirian, benar-benar sendirian. Setiap langkah terasa seperti beban, air mata tak lagi bisa kutahan. Bagaimana bisa suami yang dulu bersumpah melindungiku, kini justru membuangku saat aku sedang mengandung anaknya. Dan yang lebih menyakitkan, ibu mertuaku, yang dulu kupanggil ibu, ikut mengusirku seolah aku ini hina. Aku berhenti di depan sebuah warung kecil yang sudah tutup. Kuturunkan tubuhku perlahan ke lantai terasnya yang dingin. Kupeluk perutku, kucium lembut sambil berbisik, "Nak, maafkan ibu ya. Hanya ini yang bisa ibu lakukan malam ini." Hujan rintik turun perlahan. Aku menengadah ke langit, membiarkan butir-butirnya jatuh di wajahku. Tapi di tengah rasa sakit itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Jika Allah memberiku umur panjang, aku akan bangkit. Aku akan hidup bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa perempuan yang disakiti bisa berdiri tegak tanpa harus menjatuhkan siapapun. Beberapa menit kemudian, seorang wanita tua yang membawa payung lewat di jalan itu. Ia berhenti saat melihatku. "Nak, kamu kenapa duduk di sini? Sudah malam, dingin begini," katanya dengan suara lembut. Aku menatapnya, mataku sembab. "Saya diusir, Bu." Tidak punya tempat tinggal, wanita itu terdiam, lalu menatapku dari atas sampai bawah. Ia melihat perutku yang besar, lalu menghela napas panjang. "Masya Allah, kamu hamil? Mari ikut ibu saja. Rumah ibu kecil, tapi hangat." Tanpa pikir panjang, aku mengangguk. Aku hanya ingin istirahat, hanya ingin tempat untuk bernaung malam ini. Wanita itu membawaku ke rumahnya, sebuah rumah sederhana di pinggir gang kecil. Dindingnya dari papan, tapi suasananya damai. Ia menyiapkan segelas susu hangat dan selimut. "Namamu siapa, Nak?" "Nadia, Bu." "Nama ibu, Bu Sumarni. Anggap saja rumah ini rumahmu juga." Malam itu aku tidur di atas tikar, tapi rasanya jauh lebih nyaman daripada ranjang empuk di rumah mewah yang dulu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan tenang. Keesokan paginya, Bu Sumarni menatapku sambil tersenyum. "Nak, Allah tidak akan memberi ujian tanpa alasan. Kamu kuat, Ibu yakin. Tapi mulai besok, kamu harus bangkit. Jangan biarkan mereka menang.
Kalimat itu seperti bara kecil yang menyala di dadaku. Aku berjanji, mulai hari itu aku tidak akan menangis lagi karena Rizal, Vina, atau Buati. Aku akan membangun hidupku dari nol. Hari demi hari, aku mulai membantu Bu Sumarni berjualan di pasar. Meski tubuhku besar karena hamil, aku tetap memaksakan diri. Kadang aku kelelahan, kadang hampir pingsan. Tapi setiap kali merasakan tendangan kecil dari bayiku, aku tersenyum. Ia adalah alasan aku tetap hidup. Waktu berjalan cepat. Sebulan kemudian, aku melahirkan. Tangisan bayi itu memecah malam sunyi di rumah kecil kami. Bu Sumarni menatapku sambil mengusap keringat di dahiku. Lihat anakmu sehat, nak. Allah sayang padamu. Aku menatap wajah kecil itu dengan air mata yang menetes lembut. Aku akan membesarkanmu dengan cinta, nak. Dan kelak kau akan tahu, ibumu pernah jatuh, tapi tidak pernah menyerah. Malam itu, aku menyadari sesuatu. Air yang dulu disiramkan Vina di kepalaku bukan tanda akhir. Ternyata itu adalah awal dari kisah baru. Kisah yang akan membuat mereka bertiga berlutut malu di hadapanku suatu hari nanti. Pagi itu, cahaya matahari masuk dari celah jendela kayu rumah kecil Bu Sumarni. Anakku yang baru berusia seminggu tidur pulas di pangkuanku, sementara aku duduk di lantai sambil menatap wajahnya dengan perasaan haru. Kupandangi tangan mungil itu, dan di dalam hati aku berjanji, aku akan jadi ibu yang kuat, sekuat apapun badai hidup yang datang. Bu Sumarni masuk membawa sepiring nasi dan sambal tempe. Makannya yang banyak, Nat. Kamu butuh tenaga buat nyusuin anakmu, katanya lembut. Aku tersenyum, menerima piring itu. Terima kasih banyak, Bu. Saya nggak tahu harus bagaimana kalau nggak ada ibu beliau hanya mengusap bahuku. Sudahlah, ibu tahu rasa sakitmu, tapi jangan biarkan luka itu mengikatmu. Kamu masih muda, masih bisa mulai lagi. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Setiap kali aku merasa sedih, aku mengingatnya. Dan perlahan, aku mulai belajar berdiri sendiri. Beberapa minggu setelah melahirkan, aku mulai ikut Bu Sumarni ke pasar, membantu berjualan sayur. Aku membawa anakku di gendongan, sementara tanganku menata sayuran dengan hati-hati. Awalnya orang-orang memandangku aneh. Beberapa ibu-ibu bergosip pelan. Kasihan ya, masih muda udah ditinggal suami pas hamil. Aku pura-pura tak mendengar. Aku hanya fokus pada daganganku. Hari demi hari, aku belajar tentang pasar, tentang harga sayur, tentang cara menawar. Ternyata, dunia ini tidak sesempit rumah yang dulu kupikir akan jadi surga. Dunia lebih luas, dan di luar sana masih banyak orang baik yang mau menolong tanpa menghakimi. Suatu hari, di tengah kesibukan pasar, datang seorang pria tua yang membeli sayur dari lapakku. Ia mengenakan kemeja sederhana dan celana bahan, tapi dari caranya bicara, terlihat bahwa ia bukan orang biasa. Harga sayurmu segar dan rapi ditata, nak. Kamu sendiri yang menanam. Aku tersenyum sopan. Belum, Pak, tapi saya ingin belajar menanam sendiri supaya bisa jual lebih murah. Pria itu mengangguk pelan. Kalau begitu, datanglah ke tempat saya besok. Saya butuh orang yang telaten bantu di kebun. Bayarannya cukup buat hidup kamu dan anakmu. Aku terkejut, tapi juga ragu. Bapak serius? Ia tersenyum. Saya serius. Nama saya Pak Harun. Hari itu menjadi awal baru. Keesokan harinya, aku datang ke kebunnya. Sebidang tanah luas di pinggiran kota dengan rumah kecil di tepinya. Pak Harun mengajariku cara menanam, menyiram, dan merawat tanaman. Tiap sore, aku pulang dengan tubuh lelah tapi hati tenang. Bulan demi bulan berlalu. Dari kebun itu, aku belajar tentang bisnis kecil-kecilan. Aku mulai menjual hasil panen ke pasar dengan kemasan sederhana dan nama baru yang kutulis sendiri, Segar dari Nadia. Bisnis kecil itu mulai dikenal. Orang-orang suka karena produknya bersih dan rapi. Beberapa penjual lain bahkan ingin ikut menitipkan dagangannya padaku. Aku tak pernah menyangka
dari tempat yang sederhana seperti kebun itu, aku akan menemukan jalan menuju kehidupan yang sama sekali baru. Suatu sore, Pak Harun duduk di kursi bambu sambil menatapku menimbang sayur. "Nadia, kamu tahu nggak kenapa saya bantu kamu?" Aku menatapnya bingung, karena waktu muda saya juga pernah kehilangan segalanya. Tapi justru dari kehilangan itu, saya belajar cara memulai. Aku hanya diam, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Pak Harun melanjutkan, "Kamu punya jiwa pantang menyerah. Ingat kata saya, Nat, suatu hari nanti orang-orang yang pernah menginjakmu akan menunduk di hadapan keberhasilanmu." Aku tak tahu kenapa, tapi kalimat itu seperti doa. Doa yang kelak akan jadi nyata, bahkan jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan hari itu. Setahun berlalu sejak malam aku diusir dari rumah itu. Anakku kini sudah bisa berjalan kecil dengan langkah gontai, memanggilku dengan suara lembut. "Ibu, ibu." Setiap kali mendengarnya, hatiku bergetar. Semua rasa lelah hilang seketika. Bisnis kecilku bersama Pak Harun kini berkembang pesat. Kami mulai mengirim hasil panen ke beberapa toko besar dan warung makan. Di pasar, banyak yang memanggilku Bu Nadia Sayur, karena sayurku selalu habis duluan setiap pagi. Aku bekerja dari subuh, tapi tidak pernah merasa terbebani. Karena setiap sayur yang kuikat, setiap keringat yang menetes, adalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan baru yang kupilih sendiri. Suatu hari, setelah selesai menata hasil panen, Pak Harun datang menghampiri sambil membawa map coklat. "Nadia, aku mau bicara sebentar." Aku berhenti menimbang timun dan menatapnya. "Ada apa, Pak? Ada apa?" Ia tersenyum tenang. "Aku sudah tua, usia ini yang gak bisa terus kerja di kebun. Tapi aku lihat kamu bukan hanya pekerja keras. Kamu punya otak bisnis yang tajam." Aku tertegun. "Maksud Bapak?" "Ambil alih saja kebun ini. Kembangkan jadi usaha milikmu sendiri," mataku membesar. "Tapi Pak, saya tidak punya uang sebanyak itu." Pak Harun hanya tersenyum. "Aku tidak bicara tentang uang, aku bicara tentang kepercayaan." Aku tak sanggup menahan air mata. Selama ini, orang-orang selalu menilai aku dari masa laluku. Tapi Pak Harun melihat dari kerja keras dan niatku. Sejak hari itu, aku resmi mengelola kebun itu sendiri. Aku menamai usahaku Nadia Farm. Dari sana, aku belajar mengurus perizinan, membuat logo, bahkan belajar promosi melalui ponsel bekas. Awalnya sulit. Aku sering begadang, mencari cara agar hasil panen bisa dikirim lebih cepat dan aman. Tapi kelelahan itu terasa manis. Apalagi saat anakku duduk di pangkuanku sambil tersenyum polos, seolah mengerti perjuangan ibunya. Lambat laun, hasil usahaku mulai dilirik banyak pihak. Suatu pagi, seorang investor datang. Seorang wanita elegan bernama Bu Ratna. Ia pernah membeli sayur dariku dan terkesan dengan kebersihannya. "Nadia, aku ingin kamu ikut proyek baru. Aku sedang membuka lahan untuk pembangunan perumahan. Kita butuh orang yang bisa menyediakan hasil tani untuk proyek itu." Aku hampir tidak percaya. "Perumahan, Bu?" "Iya," katanya sambil tersenyum. "Kalau kamu mau, aku kenalkan dengan pengembangnya." Hari itu menjadi titik balik besar dalam hidupku. Aku diajak menghadiri pertemuan dengan tim pengembang. Untuk pertama kalinya, aku duduk di ruang rapat besar, di antara orang-orang berjas dan bergaun rapi. Aku mengenakan gamis abu dan jilbab hitam sederhana, tapi aku percaya diri. Karena aku tahu, yang membuatku berharga bukan bajuku, melainkan kerja kerasku. Pertemuan itu berjalan lancar. Mereka terkesan dengan caraku menjelaskan sistem distribusi hasil panen. Setelah rapat usai, seorang pria dari tim itu menatapku sambil berkata, "Kamu ini punya potensi luar biasa. Kalau kamu mau belajar lebih dalam tentang pengelolaan tanah, kamu bisa naik level lebih cepat. Dunia properti butuh orang jujur seperti kamu." Kata-kata itu membuatku berpikir keras malam itu. Dunia properti.
Dunia yang selama ini terasa asing. Tapi entah kenapa, kata-kata itu terus menari-nari di pikiranku. Aku mulai belajar tentang tanah, legalitas, hingga cara pengembangan rumah sederhana. Pak Harun mendukungku sepenuhnya. Ia berkata, "Kamu sudah menanam sayur di tanah orang. Sekarang saatnya kamu menanam masa depan di tanahmu sendiri." Malam demi malam aku belajar. Di setiap sujudku, aku berdoa kepada Allah agar langkahku diberi arah dan kekuatan. Aku tak tahu kemana jalan ini akan membawaku, tapi ada sesuatu dalam hati yang berkata, perjalanan ini baru dimulai. Aku belum tahu bahwa dari ilmu yang kupelajari malam itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang akan membuat orang-orang yang dulu mengusirku datang kembali ke hadapanku. Bukan untuk menghina, tapi untuk menunduk malu. Waktu terus berjalan, dan aku seperti pohon yang tumbuh diam-diam, tapi akarnya makin kuat. Nadia Farm kini sudah tak sekadar kebun kecil. Aku bekerja sama dengan beberapa petani lain, memperluas lahan hingga ke 3 desa. Bu Ratna, yang dulu memperkenalkanku ke dunia properti, kini jadi mentorku. Ia melihat ketekunanku dan mempercayaiku dalam hal-hal yang dulu terasa mustahil bagiku. Kalau kamu bisa atur hasil bumi dengan rapi, kamu juga bisa atur lahan rumah, Nat, katanya suatu sore sambil menyeruput teh. Aku tersenyum samar. Rumah? Saya cuma tahu cara menanam, Bu. Tapi rumah juga ditanam, Nat. Jawabnya ringan. Bedanya bukan dengan biji, tapi dengan kepercayaan. Ucapan itu mengendap lama dalam hatiku. Hari-hariku setelah itu dipenuhi perjalanan. Belajar tentang tanah, bahan bangunan, dan sistem kredit rumah. Aku banyak membaca, mencatat, mendengar, dan tak jarang begadang sampai pagi sambil menggendong anakku yang tertidur di pelukanku. Setiap malam, aku teringat malam saat aku diusir dari rumah dengan air menyiram tubuhku. Waktu itu aku merasa dunia hancur. Tapi kini, aku justru berterima kasih pada luka itu. Karena tanpanya, aku takkan berdiri sejauh ini. Beberapa tahun berlalu, dan proyek pertamaku di bawah bimbingan Bu Ratna akhirnya lahir. Sebuah kawasan kecil bernama Nadira Residence. Diambil dari gabungan namaku dan nama anakku, Rira. Hanya 10 unit rumah sederhana, tapi setiap rumah kubangun dengan sepenuh hati. Saat pembangunan dimulai, aku menatap lahan itu sambil menahan air mata. Bayangan masa lalu muncul sekilas, wajah Rizal yang marah, tawa Vina, dan tatapan dingin Buati. Tapi kini, aku tidak merasa benci. Aku hanya merasa sudah jauh. Mereka di masa lalu, dan aku sudah melangkah terlalu jauh untuk menoleh lagi. Suatu pagi, di tengah proyek berjalan, Bu Ratna menatapku dari balik kacamata hitamnya. "Kamu tahu, Nat, aku rasa kamu siap jalan sendiri." Aku menoleh kaget. "Maksud ibu?" Ia tersenyum. "Kamu sudah bisa berdiri tanpa aku. Nadira Residence bukan hanya proyek pertama, tapi pijakanmu jadi pengembang besar. Aku yakin kamu akan jauh melesat." Aku menatapnya lama. "Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu bagaimana harus membalas." Bu Ratna menggeleng. "Cukup terus, jadi orang baik, itu sudah cukup." Dan benar saja, Nadira Residence terjual habis hanya dalam 3 bulan. Berita tentang pengembang muda bernama Nadia mulai menyebar. Orang-orang mengira aku wanita kaya yang lahir dari keluarga berada. Tak ada yang tahu bahwa dulu aku pernah duduk di depan rumah dengan air mengalir dari kepalaku. Kini, aku punya kantor kecil. Di dindingnya tergantung tulisan sederhana yang kutulis sendiri. Bangunlah bukan karena ingin membalas, tapi karena ingin menunjukkan bahwa Allah selalu punya rencana yang indah di balik luka malam itu. Aku duduk di depan meja kerja, menatap tumpukan berkas proyek baru. Anakku, Rira, berlari kecil menghampiriku sambil tertawa. "Ibu, lihat." Aku gambar rumahku gendong dia sambil tersenyum. "Iya, Nak. Nanti kita bangun rumah yang lebih banyak lagi ya." Dan di dalam hati, aku tahu Allah sedang menyiapkan sesuatu yang belum pernah terbayang di pikiranku. Sebuah pertemuan yang akan mengguncang masa laluku,
tepat ketika aku sudah lupa bagaimana rasanya disakiti. Pagi itu, udara terasa hangat dan langit begitu cerah. Aku berdiri di depan gerbang besar bertuliskan Nadira Land Group, perusahaanku yang kini resmi berbadan hukum. Butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai di titik ini. Dari menjual sayur di pasar, menanam di kebun, hingga kini memimpin perusahaan properti yang sedang naik daun. Banyak orang memandangku dengan hormat, tapi di hatiku, aku tahu siapa aku sebenarnya. Seorang ibu tunggal yang dulu pernah diusir dari rumah dengan perut besar dan air mata di pipi. Setiap kali mengingat masa lalu, bukan sakit yang kurasakan, melainkan rasa syukur. Karena tanpa luka itu, aku takkan punya kekuatan sebesar ini. Hari itu, aku dan timku meninjau proyek baru. Perumahan Sejahtera Harmoni, rumah subsidi untuk masyarakat menengah. Kami berencana membuatnya dengan desain sederhana, tapi nyaman, lengkap dengan taman kecil di setiap rumah. Aku berdiri di tengah lahan yang masih berupa tanah merah. Suara alat berat terdengar, dan aroma debu bercampur angin siang. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan angin menerpa wajahku. Dalam hati aku berbisik, "Ya Allah, semoga proyek ini menjadi berkah bagi banyak orang." Tiba-tiba ponselku berdering. "Bu Nadia, nanti sore ada calon pembeli yang mau lihat lokasi rumah subsidi ya?" Mereka bilang datang bertiga. "Baik," jawabku singkat. Sore itu, aku menunggu di lokasi marketing gallery, ditemani 2 staf muda. Rira duduk di pangkuanku, sibuk menggambar rumah kecil di buku sketsanya. Sementara aku memeriksa berkas calon pembeli yang akan datang. Nama di daftar itu membuatku berhenti sejenak. Rizal dan keluarga. Tanganku sempat gemetar. Rizal, nama itu bagai bayangan dari masa lalu yang berusaha kutinggalkan. Mungkinkah itu dia? Kupandangi tulisan itu lama. Hatiku bergetar tapi bukan karena cinta, melainkan rasa aneh yang sulit dijelaskan. Tak lama kemudian, suara mobil berhenti di halaman. 3 orang keluar dari dalamnya. Aku menoleh, dan waktu seakan berhenti. Di depan mataku berdiri Rizal bersama ibunya, Buati, dan seorang wanita muda dengan pakaian mencolok, Vina. Wanita yang dulu menyiramku air di depan rumah. Dunia seakan berputar perlahan. Mereka menatap area perumahan dengan raut penuh harap, tanpa tahu siapa yang sedang berdiri di depan mereka. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Hatiku berdebar, tapi wajahku tetap tenang. Aku menatap Rira yang sedang tersenyum di pangkuanku, lalu mengusap lembut rambutnya. "Tenanglah, Nak. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang bagaimana Allah menunjukkan kebenaran dengan caranya sendiri." Ketiganya berjalan ke arahku. Rizal sempat menatapku sekilas, lalu berbisik pada Vina. Sepertinya dia orang marketing. Aku menunduk sedikit, menahan senyum samar. Mereka duduk di kursi depan meja galeri. Buati membuka pembicaraan dengan nada sombong. "Kami mau rumah yang murah tapi bagus. Jangan tipu-tipu ya. Banyak pengembang sekarang suka nipu." Aku menatapnya dengan senyum sopan. "Tentu, Bu. Di sini kami utamakan kejujuran." Vina menimpali sambil memainkan rambutnya. "Kalau DP-nya bisa dicicil, saya mau langsung pesan. Suami saya capek ngontrak terus." Kata suami saya keluar dari bibir Vina seperti pisau kecil yang tak sengaja menggores. Tapi aku hanya tersenyum. Rizal tidak banyak bicara. Ia terlihat lelah, wajahnya lebih tua dari yang kuingat. Aku membuka berkas proyek dan mulai menjelaskan dengan suara tenang. Perumahan ini kami bangun dengan konsep hijau. Setiap rumah memiliki taman kecil dan sistem drainase yang baik. Buati mengangguk pelan. "Bagus juga. Nama perusahaannya apa, Nak?" Aku menatapnya lurus. "Nadira Land Group." Ketiganya terdiam sejenak. Vina berbisik pelan. "Kok kayak pernah dengar ya?" Rizal menatapku lebih lama kali ini. Matanya menyipit, seolah baru menyadari sesuatu. Aku hanya tersenyum, menatap mereka satu persatu.
Ada rasa getir di dada, tapi juga kepuasan yang halus. Bukan karena ingin mempermalukan, tapi karena melihat bagaimana roda kehidupan benar-benar berputar. Dan di saat itulah, aku tahu, pertemuan ini bukan kebetulan. Ini adalah waktu yang sudah diatur Allah, untuk menunjukkan bahwa setiap luka yang diterima dengan sabar, akan berbuah manis pada waktunya. Suasana di ruang galeri sore itu mendadak berubah hening. Rizal menatapku lama, seolah mencoba mengingat sesuatu yang pernah hilang dari hidupnya. Matanya yang dulu penuh amarah kini tampak lelah dan redup. Sementara Bu Wati hanya menatap berkas-berkas di meja, tak sadar bahwa perempuan yang berdiri di depannya adalah menantu yang dulu ia usir tanpa ampun. Aku menahan diri untuk tidak menunjukkan emosi. Hatiku berdetak kencang, tapi wajahku tetap tenang, seperti lautan yang menyembunyikan badai di bawah permukaannya. Nama yang indah, kata Bu Wati akhirnya. Nadira Land Group. Siapa pemiliknya? Aku tersenyum tipis. Pemiliknya seorang wanita, Bu. Wah, hebat sekali. Jarang ada perempuan bisa punya usaha besar seperti ini. Aku mengangguk pelan. Mungkin karena dia sudah kenyang merasakan pedihnya hidup, Bu. Jadi dia tahu bagaimana membangun sesuatu dari luka kata-kata. Itu membuat Rizal menunduk. Aku bisa melihat gerak bibirnya menelan ludah, seperti seseorang yang baru saja menyadari sesuatu yang tidak ingin ia akui. Vina memelototiku singkat, seolah tak nyaman dengan arah pembicaraan. Aku membuka peta lokasi perumahan di meja. Kalau Bapak dan Ibu tertarik, rumah di Blok B masih tersedia. Harganya terjangkau dan bisa dicicil ringan. Bu Wati langsung antusias. Bagus itu. Rizal, bagaimana? Rizal hanya diam. Suaranya akhirnya keluar lirih. Tadi kamu bilang pemiliknya seorang wanita. Siapa namanya? Aku menatap matanya dalam-dalam. Nadia. Satu kata itu keluar perlahan tapi tegas. Seperti petir yang membelah langit senja. Vina langsung terbelalak, sementara wajah Bu Wati membeku. Hanya Rizal yang menatapku lama. Pupil matanya bergetar. Ia berusaha tersenyum kaku, tapi suaranya bergetar. Nadia? Aku menatapnya tanpa senyum. Sudah lama kan, Mas? Waktu berjalan cepat. Saya hanya perempuan yang dulu kalian siram air di depan rumah kalian. Bu Wati menatapku dengan wajah pucat. Astagfirullah. Jadi kamu... Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Nadia yang kalian usir saat hamil 9 bulan. Nadia yang kalian hina tanpa ampun. Suasana seketika hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan, berdetak di tengah keheningan yang menusuk. Rizal mencoba bicara, tapi suaranya tertahan. Aku minta maaf, Nat. Aku mengangkat tangan pelan, menghentikannya. Tidak perlu, Mas. Semua sudah lewat. Dulu kalian memberi saya luka, tapi justru dari luka itulah Allah memberi saya jalan untuk berdiri di sini hari ini. Vina menunduk, wajahnya pucat pasi. Ia berusaha menggenggam tangan Rizal, tapi Rizal justru melepaskannya perlahan. Ia menatapku, lalu menatap anak kecil yang kini berdiri di sampingku, Rira. Dia anak kita? Tanyanya lirih. Aku menatap Rira, lalu menatap Rizal. Anak saya, bukan anak kita. Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari apapun yang pernah kulakukan. Bu Wati menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Allah, Nadia, Ibu khilaf. Ibu tidak tahu akan seperti ini jadinya. Aku menggeleng perlahan. Tidak, Bu. Dulu Allah memang menutup hati ibu agar saya bisa belajar kuat. Karena kalau ibu membela saya waktu itu, mungkin saya tidak akan jadi siapapun hari ini. Air mata menetes di pipi Bu Wati. Vina sudah tak berani menatapku. Ia menggenggam tasnya erat-erat dan menunduk dalam-dalam. Aku menarik napas panjang, lalu berdiri. Maaf, Bu, Mas, saya ada rapat lain. Tapi sebelum pergi, izinkan saya bilang satu hal. Mereka menatapku bersamaan. Aku melanjutkan dengan suara tenang namun tegas. Air yang dulu kalian siram ke kepalaku sudah kering.
Tapi dari tanah tempat air itu jatuh, tumbuh akar baru yang jadi fondasi perusahaanku. Aku berjalan keluar dari ruangan, menuntun tangan Rira. Sinar matahari sore menembus jendela besar, menyoroti langkahku yang perlahan menjauh dari masa lalu. Aku tak menoleh lagi, karena yang tertinggal di belakang bukan luka, melainkan pelajaran. Namun di kejauhan, aku masih bisa mendengar isak lirih Buati dan suara pelan Rizal yang berkata pada dirinya sendiri, dia benar-benar sudah jadi orang besar sekarang. Sementara aku menggenggam tangan kecil anakku dan tersenyum kecil, berbisik pelan, lihat nak, roda kehidupan itu benar-benar berputar. Langit sore berubah jingga dan angin lembut meniup ujung jilbabku ketika aku melangkah keluar dari galeri. Rira berjalan di sampingku sambil menggenggam jariku, wajahnya riang, tak menyadari beratnya pertemuan yang baru saja terjadi. Di belakangku, 3 orang yang dulu pernah menindas hidupku kini tertunduk dalam diam, menatap punggungku yang menjauh, seolah waktu memberi mereka cermin, memperlihatkan betapa kejamnya masa lalu yang kini berbalik arah. Mobilku menunggu di depan. Aku membuka pintunya perlahan. Tapi sebelum masuk, aku sempat menatap langit. Dulu, aku pernah menangis di bawah langit yang sama. Tapi hari ini, aku tersenyum di bawahnya. Begitulah Allah menulis takdir dari titik paling rendah hingga ke puncak yang tak pernah kupikirkan. Di perjalanan pulang, pikiranku penuh campuran perasaan. Bukan dendam, bukan bangga, tapi semacam lega yang tak bisa dijelaskan. Aku tidak pernah ingin membalas mereka dengan kesedihan. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa tidak semua orang yang disakiti akan jatuh. Ada juga yang justru tumbuh lebih tinggi dari akar rasa sakitnya. Rira menatapku dari kursi belakang. Ibu, kenapa diam aja? Aku tersenyum kecil lewat kaca spion. Ibu cuma lagi bersyukur nak, karena punya aku. Aku tertawa lembut. Iya, karena punya kamu. Malamnya, setelah menidurkan Rira, aku duduk di balkon apartemen kecilku. Cahaya kota berkelip di kejauhan, dan di hadapanku, berkas-berkas proyek baru terhampar di meja. Tapi pikiranku bukan pada bisnis malam itu, melainkan pada apa yang baru saja terjadi. Aku masih bisa melihat jelas wajah Buati saat menyadari siapa aku. Matanya yang dulu memandangku dengan jijik, kini penuh penyesalan. Dan Rizal, lelaki yang dulu kucintai dengan sepenuh hati, kini hanya menjadi sosok asing dengan mata yang kehilangan arah. Vina duduk di kursinya tanpa kata, wajahnya pucat seperti kertas. Mereka bertiga datang dengan niat membeli rumah murah, tanpa tahu rumah itu dibangun oleh tangan perempuan yang dulu mereka hina. Allah memang tidak pernah tidur. Beberapa hari kemudian, berita kecil tentang kunjungan mereka mulai menyebar di kalangan staf. Tapi aku tidak ingin membahasnya. Aku hanya mengatakan, jangan hakimi siapapun. Dunia ini berputar dan kadang kita yang di atas bisa turun, atau sebaliknya. Beberapa minggu berlalu. Suatu pagi, aku menerima surat. Amplopnya lusuh tanpa nama pengirim. Saat kubuka, isinya hanya selembar kertas dengan tulisan tangan. Nadia. Aku tidak pantas meminta apapun, tapi izinkan aku mengucapkan maaf. Aku hancur, Nat. Setelah kau pergi, semua hilang. Usahaku bangkrut, Vina meninggalkan aku beberapa kali tapi kembali karena terpaksa. Aku tahu ini balasan atas keegoisanku dulu. Semoga kau dan anakmu bahagia. Aku menatap surat itu lama, lalu meletakkannya di atas meja tanpa marah, tanpa senyum. Hanya diam sambil berbisik lirih. Semoga Allah juga mengampunimu, Rizal. Karena setiap kesalahanmu kini sudah jadi pelajaran untukku. Beberapa hari setelah surat itu, aku mendengar kabar bahwa Buati jatuh sakit. Mungkin karena beban batin atau karena usia. Aku sempat berpikir untuk menjenguknya, tapi hati ini belum siap. Aku hanya bisa berdoa dari jauh agar ia diberi ketenangan seperti yang akhirnya kudapatkan setelah sekian lama. Malam itu, aku menatap Rira yang tidur lelap di pelukanku. Kupeluk dia erat-erat sambil berbisik, "Nak,
Suatu hari nanti kalau kamu besar, kamu akan tahu bahwa ibu pernah disakiti, tapi ibu tidak pernah membalas. Karena yang membalas bukan manusia, tapi Allah sendiri. Aku menatap jendela, melihat bayangan diriku sendiri di pantulan kaca. Perempuan yang dulu rapuh, kini berdiri kuat. Air yang dulu disiram ke kepalaku, kini menjadi simbol bahwa setiap kehinaan bisa berubah menjadi keberkahan, asal hati tetap sabar. Dan di antara gemerlap lampu malam itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Roda kehidupan benar-benar berputar. Bukan untuk membuatku sombong, tapi untuk mengingatkanku bahwa Allah selalu adil pada waktunya. 3 bulan berlalu sejak pertemuan itu, dan aku pikir semuanya sudah selesai. Tapi kehidupan kadang punya cara lain untuk memanggil masa